Bayangkan sebuah hukum yang tak tertulis, namun tak pernah gagal bekerja. Ia tak tertarik pada siapa kamu, apa agamamu, atau seberapa tinggi jabatannya. Ia bergerak diam, tanpa suara, tanpa pengadilan, tanpa ancaman. Namun sekali kamu menyentuhnya, seluruh alam semesta pun menyesuaikan diri. Itulah karma. Bukan mitos, bukan dogma, melainkan jaring halus yang menautkan setiap niat, setiap pikiran, dan setiap tindakan manusia ke denyut kehidupan semesta. Namun, selama ribuan tahun, konsep ini telah disalahpahami. Banyak yang mengira karma adalah bentuk hukuman, tangan tak terlihat yang datang untuk membalas kesalahanmu. Padahal kebenarannya jauh lebih dalam, lebih lembut, dan sekaligus lebih menakutkan. Karma bukan polisi kosmik. Ia adalah cermin. Ia tidak menghukummu. Ia hanya memantulkan apa yang kamu pancarkan. Jika kamu menanam kebencian, dunia di sekelilingmu mulai bergetar dengan energi yang sama. Jika kamu menanam ketulusan, semesta membalas dengan jalan-jalan yang tiba-tiba terbuka. Tidak ada tangan Tuhan yang menghukummu, ada hanya resonansi. Dan setiap manusia hidup di dalam gema dari dirinya sendiri. Dalam video ini, kita akan menembus tirai ilusi tentang karma. Kita akan kembali ke sumber aslinya, ajaran kuno yang berbicara bukan tentang ganjaran dan dosa, tetapi tentang energi, kesadaran, dan kebangkitan diri. Kita akan menyusuri naskah-naskah Veda, Buddhisme awal, dan filsafat Hindu esoterik untuk memahami mengapa para bijak mengatakan bahwa setiap pikiran adalah benih dunia berikutnya. Tapi sebelum semua itu, aku ingin kamu bertanya pada dirimu sendiri, apakah yang kamu alami hari ini benar-benar takdir, atau hanya gema dari energi yang dulu kamu kirimkan ke alam semesta? Karena di akhir perjalanan ini, kamu mungkin akan sadar, karma bukan sedang mengajarimu tentang masa lalu. Karma sedang membawamu kembali kepada dirimu sendiri. Antara kabut sejarah kuno India, jauh sebelum munculnya agama-agama besar dunia, para resi, manusia yang hidup dalam hening hutan dan gua-gua Himalaya, menulis sesuatu yang kelak disebut RG Veda. Dalam bait-bait puisi suci itu, muncul satu prinsip yang belum pernah ada sebelumnya, bahwa setiap tindakan memiliki gema di alam halus, dan gema itu akan kembali kepada sang pelaku, bukan karena Tuhan marah, tetapi karena semesta adalah sistem yang mencari keseimbangan. Inilah awal mula karma, dari akar kata Sanskerta Kri, yang berarti tindakan. Namun bagi para resi, tindakan bukan hanya gerak tubuh atau kata-kata. Tindakan sejati dimulai dari dalam, dari pikiran, niat, bahkan getaran halus yang tak pernah terucap. Karena bagi mereka, pikiran adalah energi, dan energi tak pernah menghilang. Ia hanya berubah bentuk. Ketika pengetahuan ini menyebar ke seluruh Asia, maknanya berubah-ubah. Dalam ajaran Buddha, karma bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan alat pembelajaran universal. Setiap pengalaman, bahagia atau menyakitkan, adalah refleksi dari apa yang perlu disadari jiwa. Siddhartha Gautama menolak gagasan tentang hukuman ilahi. Baginya, penderitaan hanyalah hasil dari ketidaktahuan terhadap hukum sebab akibat batin. Di Tiongkok, para filsuf Tao melihatnya dengan cara yang lebih lembut. Mereka berbicara tentang Tao, jalan keseimbangan alami alam semesta. Jika seseorang hidup melawan arusnya, kehidupan akan terasa berat, kacau, penuh hambatan. Namun, ketika seseorang hidup selaras dengan Tao, segala sesuatu mengalir dengan mudah. Itulah bentuk karma dalam kebijaksanaan Timur. Bukan pembalasan, tapi koreksi harmonis. Sayangnya, seiring waktu, kebijaksanaan ini dikaburkan oleh tafsir moral dan ketakutan. Di tangan penguasa dan pemuka agama, karma diubah menjadi alat kendali. Berbuatlah baik agar tak mendapat balasan buruk. Pesan spiritual yang sejatinya bebas,
berubah menjadi sistem penghukuman yang berselimut kesalehan. Padahal para bijak dahulu tidak pernah mengajarkan ketakutan terhadap karma. Mereka mengajarkan kesadaran atas getaran hidup. Karma bukan tentang apa yang kamu lakukan pada orang lain, melainkan apa yang kamu pancarkan ke jaring kehidupan. Bayangkan semesta sebagai samudera luas. Setiap tindakanmu adalah riak kecil di permukaannya. Mungkin tampak tak berarti, tapi pada waktunya, riak itu akan kembali. Kadang sebagai ombak lembut, kadang sebagai badai yang mengguncang perahu eksistensimu. Inilah sebabnya mengapa pengetahuan ini disebut rahasia kuno. Bukan karena tersembunyi di balik kitab atau mantra, melainkan karena manusia modern sudah berhenti mendengarkan gema dari dalam dirinya. Kita hidup cepat, bereaksi spontan, tanpa sadar bahwa setiap niat adalah benih yang menunggu musimnya sendiri. Para guru tantra menyebutnya the law of return, bahwa energi selalu mencari jalan untuk pulang. Dan pulang yang dimaksud bukan keluar dirimu, tetapi ke pusat kesadaran tempat semua tindakan dimulai. Maka, jika kamu ingin memahami karma, jangan lihat apa yang menimpamu hari ini, tapi amati apa yang bergetar di dalam hatimu setiap kali kamu memilih, berpikir, atau bahkan merasa. Karena di sanalah hukum kuno ini bekerja, diam, tapi tak pernah absen. Ada sebuah kalimat dari teks Upanishad yang sering disalahpahami. Sebagaimana engkau berpikir, demikianlah engkau menjadi. Kalimat itu tampak sederhana, tapi sesungguhnya ia adalah kunci seluruh mekanisme karma. Karma tidak bergerak melalui tangan takdir yang abstrak. Ia bergerak melalui kesadaran manusia sendiri. Apapun yang kamu pikirkan, rasakan dan lakukan, meninggalkan pola energi di tubuh halusmu. Sebuah jejak yang akan mempengaruhi bagaimana kamu memandang dunia dan bagaimana dunia menanggapimu kembali. Bayangkan kesadaran seperti danau yang tenang. Setiap pikiranmu adalah batu kecil yang dilempar ke dalamnya. Batu itu menciptakan riak, dan riak itu menjalar, menyentuh tepi, lalu kembali padamu. Semakin besar intensitas niatmu, semakin kuat gelombang yang kamu ciptakan. Dan cepat atau lambat, riak itu kembali. Bukan karena hukum kosmik, tapi karena energi mencari keseimbangannya sendiri. Inilah sebabnya mengapa para yogi menekankan niat lebih daripada perbuatan. Seseorang bisa memberi sedekah sambil memendam kesombongan, dan karmanya akan menciptakan energi kepalsuan, bukan kebaikan. Sebaliknya, seseorang bisa menolak memberi, tapi melakukannya dengan kesadaran yang jernih dan belas kasih. Dan itu menciptakan getaran yang jauh lebih halus dan murni. Karma bukan daftar catatan moral, ia adalah peta resonansi batin. Dan itulah sebabnya mengapa dua orang bisa mengalami situasi yang sama, namun merasakannya secara sangat berbeda. Karma tidak menentukan kejadian luar. Ia menentukan bagaimana kesadaranmu menafsirkan kejadian itu. Lihatlah bagaimana manusia sering mengeluh, kenapa hal buruk selalu terjadi padaku? Jawaban karma bukan karena kamu jahat, melainkan karena kamu terus memancarkan energi yang sejalan dengan pengalaman itu. Karma tidak menghukum, ia mengajar. Ia tidak berkata, jangan lakukan itu, melainkan lihatlah apa yang kamu ciptakan. Dalam filsafat Buddhis, konsep ini disebut vipaka, hasil atau buah dari tindakan. Namun buah itu tidak selalu datang dalam bentuk yang kamu bayangkan. Kadang ia datang sebagai pertemuan yang mengubah jalan hidupmu, kadang sebagai kehilangan yang menelanjangi egomu, atau bahkan sebagai kesunyian panjang yang memaksamu kembali ke dalam diri. Para mistikus menyebut proses ini the sacred return, kembalinya energi kepada sumbernya, yaitu dirimu sendiri. Dan setiap kali energi itu kembali,
kamu diberi kesempatan untuk melihatnya dengan kesadaran baru. Jika kamu belajar, pola itu berhenti. Jika kamu tidak belajar, pola itu berulang. Itulah mengapa banyak orang merasa hidupnya seperti lingkaran tak berujung, karena mereka sedang hidup di dalam pola karma yang belum tersadari. Namun di balik itu semua ada paradoks. Karma tidak selalu tentang balasan. Kadang ia adalah pembebasan. Ada karma yang tidak datang untuk menghukum, tapi untuk mempercepat evolusi jiwa. Rasa sakit tertentu tidak datang untuk membuatmu menderita, tapi untuk memecahkan dinding yang menghalangi kesadaranmu tumbuh. Dalam naskah Bhagavad Gita, Krishna berkata kepada Arjuna, "Lakukanlah tindakanmu tanpa melekat pada hasilnya, karena dari sanalah pembebasan sejati lahir." Artinya, ketika seseorang bertindak dengan penuh kesadaran, tanpa pamrih, ia berhenti menciptakan pola baru. Ia mulai hidup bukan dari reaksi, tapi dari keheningan di dalam dirinya. Dan di titik itu, karma tidak lagi menjadi beban, melainkan cermin yang bening, yang hanya memantulkan terang dari kesadaran murni. Jadi, jika kamu ingin mengubah karmamu, bukan tindakanmu yang pertama-tama perlu diubah, tapi getaran niatmu. Karena semesta tidak merespons apa yang kamu lakukan, ia merespons siapa kamu ketika melakukannya. Dan mungkin inilah rahasia yang paling jarang diungkap, bahwa setiap tindakan spiritual sejati bukan tentang mencetak pahala atau menghapus dosa, tetapi tentang membangun kesadaran yang selaras dengan ritme ilahi. Sebuah frekuensi di mana karma berhenti menjadi rantai dan berubah menjadi jembatan menuju kebebasan. Kita sering mendengar orang berkata, karma itu pasti membalas. Namun di balik pernyataan itu tersembunyi kesalahpahaman yang sangat halus. Karma tidak membalas, ia mengulang getaran yang belum dipahami. Apapun yang belum disadari akan kembali dalam bentuk pengalaman yang memaksamu untuk melihatnya dengan mata yang lebih jernih. Inilah mengapa hidup terasa seperti pola yang berulang. Kamu mungkin berpindah pekerjaan, berganti pasangan, pindah kota, bahkan berganti keyakinan. Tapi masalah yang sama terus datang dalam wujud berbeda. Itu bukan kutukan. Itu cermin dari pola energi yang belum selesai kamu pahami. Karma tidak peduli pada bentuk luarnya, hanya pada getaran batin yang melahirkan realitasmu. Para guru Zen menyebutnya the wheel of habit. Kita hidup seperti roda yang berputar di lumpur, bergerak tapi tak pernah maju. Dan roda itu akan terus berputar sampai kita sadar bahwa bukan dunia yang menahanku, akulah yang memutarnya sendiri. Dalam teks Buddhis kuno, disebutkan bahwa bahkan setelah pencerahan, sisa-sisa karma yang disebut vasana atau jejak halus dari keinginan lama masih bisa muncul. Namun bedanya, sang tercerahkan tidak lagi bereaksi. Ia menyaksikan pola itu tanpa terikat, seperti seseorang yang menonton film lama tanpa ikut terbawa emosi. Karena pada saat itu, kesadaran telah lebih besar dari polanya. Disinilah rahasia besar tersembunyi. Karma tidak hilang dengan bertobat, berdoa, atau melarikan diri dari kehidupan. Karma berhenti ketika kesadaranmu lebih luas dari pengalamanmu. Ketika kamu mampu mengamati rasa sakit tanpa menolaknya, menyaksikan kehilangan tanpa membencinya, maka energi itu berhenti menciptakan lingkaran baru. Itu bukan pelarian spiritual, itu transmutasi. Para master tantra menggambarkan hal ini sebagai membakar benih karma. Setiap pengalaman adalah benih. Jika kamu menolaknya, benih itu tetap utuh, menunggu tanah subur untuk tumbuh lagi. Namun jika kamu menerimanya dengan kesadaran penuh, api pemahamanmu membakar benih itu hingga tak tersisa. Maka pengalaman itu tak perlu berulang, karena pelajaran sudah diambil. Tapi di sisi lain, ada paradoks yang lebih dalam.
tidak semua karma harus diselesaikan. Ada yang disebut prarabdha karma, hasil dari masa lalu yang sudah mulai berbuah. Ia tak bisa dihindari. Kamu harus menjalaninya, tapi cara kamu menjalaninya menentukan apakah ia melahirkan penderitaan atau kebijaksanaan. Seorang bijak bisa menghadapi musibah dengan ketenangan, dan dari situ tumbuh kebijaksanaan. Sementara orang lain bisa mengalami hal yang sama dan hancur dalam kemarahan. Bukan kejadian yang berbeda, kesadarannya yang berbeda. Karma juga memiliki sisi kreatif. Ia tidak hanya menarik akibat, tapi juga menawarkan potensi. Setiap momen adalah peluang untuk menanam pola baru yang lebih sadar. Bahkan di tengah penderitaan, ada ruang kecil tempat kamu bisa memilih. Apakah aku akan bereaksi seperti kemarin, atau menciptakan getaran baru hari ini? Pilihan itulah yang menentukan masa depanmu, bukan masa lalu. Para yogi menyebut titik ini sebagai kshana, momen suci di mana kesadaran menembus waktu. Di sana, masa lalu berhenti mengikat, dan masa depan belum terbentuk. Hanya ada kebebasan murni untuk mencipta. Dan dari titik itulah lahir kekuatan sejati manusia, kemampuan untuk menulis ulang resonansi dirinya sendiri. Karma, pada akhirnya, bukan sistem ganjaran. Ia adalah mekanisme pendidikan jiwa. Ia bukan alat Tuhan untuk menghukum manusia, melainkan cara semesta mengajarkan keselarasan pada kesadaran yang masih belajar mengenal dirinya. Dan semakin seseorang menyadari hal itu, semakin ia berhenti menilai, berhenti mengutuk, berhenti membandingkan nasib. Ia mulai melihat segalanya, bahkan penderitaan, sebagai bagian dari simfoni agung yang sedang menyempurnakan jiwanya. Ketika seseorang mencapai pemahaman itu, karma berubah menjadi guru, bukan penjara. Dan di hadapan guru itu, satu pelajaran terakhir dibisikkan. Tak ada yang perlu diperbaiki di luar dirimu. Segalanya hanyalah gema dari energi yang pernah kamu kirim. Ubahlah dirimu, maka semesta akan menyesuaikan frekuensinya. Karma sering terasa seperti sesuatu yang jauh dan mistis. Tapi sebenarnya, ia bekerja setiap detik di dalam hidupmu. Ia bukan hanya tentang apa yang kamu lakukan kemarin, tapi tentang bagaimana kamu hadir hari ini. Setiap reaksi, setiap pilihan kecil, bahkan nada suaramu ketika berbicara, semuanya adalah percikan energi yang kamu kirim ke jaring semesta. Jadi, bagaimana cara hidup selaras dengan hukum ini? Bagaimana mengubah karma bukan dengan takut, tapi dengan sadar? Langkah pertama adalah melihat tanpa menghakimi. Saat sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi, jangan buru-buru menyalahkan dunia atau dirimu sendiri. Tarik napas, rasakan. Lihatlah peristiwa itu bukan sebagai hukuman, tapi sebagai gema yang ingin kamu pahami. Tanyakan dengan lembut, getaran apa dalam diriku yang sedang dipantulkan oleh pengalaman ini? Kadang jawabannya menyakitkan. Mungkin itu ego lama yang masih ingin menang, luka yang belum sembuh, atau niat yang belum jernih. Namun hanya dengan melihat tanpa penolakan, kamu sudah mulai memutus rantai karma. Langkah kedua adalah menjadi sadar sebelum bertindak. Setiap niat adalah benih. Sebelum kamu berbicara, menulis, atau bereaksi, dengarkan dulu energi yang melandasinya. Apakah ia datang dari rasa takut, keinginan dikagumi, atau dari ketenangan dan kasih? Jika niatmu keruh, hasilnya akan keruh, meski tindakanmu tampak baik. Jika niatmu jernih, semesta akan menjawab dengan kejernihan yang sama. Langkah ketiga, berhenti mencari balasan. Banyak orang terjebak dalam ilusi moral karma. Mereka berbuat baik agar dibalas baik, atau menolak jahat agar tak dihukum. Namun sejatinya, saat kamu masih menunggu balasan, kamu belum bebas dari getaran itu. Kebaikan yang sejati tidak menuntut hasil. Ia dilakukan karena napasa. Itu alami, seperti bunga yang mekar tanpa pamrih. Dan justru di sanalah kekuatan spiritualmu tumbuh.
ketika kamu bertindak dengan kesadaran, bukan perhitungan. Langkah keempat adalah menyadari pola berulang. Jika sesuatu terus terjadi dalam hidupmu, konflik, kegagalan, kesepian, itu bukan kebetulan. Itu pesan dari semesta. Tulislah pola itu. Lihat kapan ia muncul, dalam konteks apa, dengan siapa. Di balik pola itu ada pelajaran yang belum kamu pahami. Dan begitu kamu menyadarinya, pola itu kehilangan kekuatannya. Kesadaran adalah cahaya. Ia menguapkan karma yang tersembunyi dalam bayangan. Langkah terakhir, bermeditasi bukan untuk tenang, tapi untuk jernih. Kejernihan adalah kunci. Ketika pikiran sunyi, kamu mulai melihat bahwa hidup tidak terjadi padamu, melainkan melalui dirimu. Setiap pengalaman adalah gerakan energi yang ingin kamu saksikan, bukan lawanmu, tapi cerminmu. Dan dari kesadaran itu lahir kekuatan paling tinggi, kemampuan untuk memilih getaran baru. Mulailah dengan yang sederhana. Saat kamu berbicara, niatkan untuk membawa kedamaian. Saat kamu berpikir, sadari apakah pikiranmu membawa berat atau ringan. Saat kamu berinteraksi, perhatikan energi yang kamu sisakan di ruang itu. Inilah meditasi sejati, bukan duduk dalam diam, tapi hidup dengan kesadaran penuh di setiap detik. Karena pada akhirnya, membebaskan diri dari karma bukan tentang melarikan diri dari dunia, tetapi hidup di dalamnya dengan mata yang terbuka. Menjadi manusia yang sadar bahwa setiap langkah, setiap senyum, dan setiap kata adalah riak yang sedang membentuk dunia esok hari. Segala yang kamu alami, suka, duka, kehilangan, keberuntungan, bukanlah kebetulan. Ia adalah simfoni yang kamu ciptakan bersama semesta. Detik demi detik, kesadaran demi kesadaran. Karma bukanlah musuh yang harus dihindari. Ia adalah guru paling sabar yang pernah ada. Ia menunggu, mengulang, bahkan menyakitkanmu. Bukan karena benci, tetapi karena ia ingin kamu melihat sesuatu yang belum kamu pahami. Dan ketika kamu akhirnya sadar, ketika kamu berhenti melawan, berhenti menyalahkan, dan mulai menyambut setiap peristiwa dengan mata terbuka, di sanalah rantai itu mulai retak. Karma tidak lagi menjadi penjara, tapi pintu. Pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Kebebasan sejati bukanlah hidup tanpa karma, melainkan hidup dengan memahami bagaimana ia menari di balik segalanya. Kamu tidak bisa menghentikan angin, tapi kamu bisa belajar menari bersama ritmenya. Begitulah jalan seorang yang terjaga. Jadi, mulai hari ini, setiap kali kamu merasa marah, tersakiti, atau iri, ingatlah bahwa kamu sedang berdiri di depan cermin semesta. Apa yang kamu lihat hanyalah pantulan getaran dalam dirimu. Ubah getaran itu, dan dunia pun ikut berubah. Hidupmu bukan sekadar perjalanan keluar, tapi perjalanan kembali ke pusat kesadaranmu sendiri. Ke tempat di mana tidak ada lagi baik atau buruk, hanya kesadaran murni yang mengamati segalanya. Dan di titik itu, kamu akan menyadari sesuatu yang selama ini tersembunyi, bahwa kamu bukan korban dari hukum karma. Kamu adalah penciptanya. Karena pada akhirnya, bukan karma yang menentukan nasibmu, tapi kesadaran yang kamu bawa di setiap tindakanmu.